percaya anugerahmu nyata di dalamku. Ku datang tersungkur
Atas nama Shan Ladies Fellowship, kami mengucapkan Happy Anniversary MDC Surabaya yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati. We bless you. We are a family. There for you. We support you. We pray for you. We love you. Andy Cahyo, happy birthday. Congratulations, Gereja Kristen Perjanjian Baru, masa depan cerah. 33 tahun sudah berjalan dan menjadi berkat banyak orang, khususnya di kota Surabaya. Saya Pendeta Sudi Dharma, atas nama Gembala Senior dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Diaspora Sejahtera, dan atas nama sebagai Ketua Umum dari Badan Musyawarah Antar Gereja Kota Surabaya, menyampaikan selamat 33 tahun perjalanan MDC, masa depan cerah, dalam kiprahnya memberitakan Injil Kerajaan Surga, memuridkan, dan menjadi berkat bagi kota dan bangsa ini. Sudah begitu banyak orang-orang melalui pelayanan ini, yang dimotori, diawali oleh hamba Tuhan, yang luar biasa, yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yaitu Pendeta Jeremia Rim, yang dilanjutkan dengan hamba-hamba Tuhan, yang diurapi Tuhan secara luar biasa, telah memanggil begitu banyak murid-murid Tuhan, dan begitu banyak membuat lutut dan lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai kawan sekerja, saya terus berharap agar kiprah GKPB masa depan cerah terus dapat bersinergi dengan seluruh gereja-gereja yang ada, khususnya di kota Surabaya. Dan percaya perjalanan ke depan ada perjalanan yang luar biasa, di mana kita bisa bergandeng tangan sebagai alat Tuhan untuk memberkati kota tercinta Surabaya. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Amin. Selamat hari Minggu Jemaat, selamat bergabung di ibadah online MDC. Sepanjang bulan Juni, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan di luar gereja MDC. Ini dalam rangkaian ucapan syukur merayakan kesetiaan Tuhan sepanjang 33 tahun MDC Surabaya. Dan untuk mengetahui semua informasi tentang kegiatan gereja MDC, Anda bisa akses di Instagram MDC @mdc.surabaya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan Dirgahayu yang ke-33 tahun GKPB MDC Surabaya. Ucapan syukur untuk 33 tahun GKPB MDC bukan hanya dimiliki oleh jemaat GKPB MDC Surabaya, namun juga itu merupakan ucapan syukur dari seluruh GKPB yang ada di seluruh Indonesia. Karena kita semua menyadari bahwa kehadiran GKPB di Surabaya
erat hubungannya dengan kelahiran GKPB di Indonesia. Itu sebabnya sekaligus saya ingin mengucapkan selamat Dirgahayu GKPB MDC Surabaya, tetapi juga GKPB di seluruh Indonesia. Hari ini merupakan hari di mana kita bersuka cita, bersyukur Tuhan menyertai 33 tahun lamanya. Bukan kebetulan perayaan ini berada di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di tengah-tengah masa seperti ini. Tapi paling tidak kita menyadari bahwa di tengah-tengah situasi sekarang, bahwa ternyata di dalam hidup kita ada hal-hal yang penting dan ada hal-hal yang tidak penting. Yang selama ini seringkali kita anggap penting, ternyata hari-hari ini kita menyadari bahwa itu semua tidak terlalu penting. Dan di atas banyak hal-hal penting di dalam hidup kita, hari-hari ini kita menyadari betapa pentingnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pesan saya, mari kita pererat hubungan kita dengan Tuhan pada hari-hari ini. Karena dialah yang terpenting di dalam hidup kita. Perjalanan berikutnya dari GKPB, mari kita semakin bersandar kepada Tuhan. Tetapi juga di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kita menyadari betapa pentingnya kehadiran dan hubungan dengan orang-orang dekat kita, keluarga kita, teman dekat kita, covenant brothers and sisters kita. Saudara, kata kesaksian para orang yang menderita COVID-19, mereka bercerita penderitaan terbesar itu bukan karena sakitnya, tetapi karena mereka harus tinggal sendiri, diisolasi, dipisahkan dari orang-orang yang dikasihinya. Betul, kesendirian itu penderitaan. Itu sebabnya hal yang kedua yang kita perlu perkuat untuk perjalanan kita selanjutnya yang kita pelajari pada hari-hari ini, yaitu semakin mempererat. Kita semakin mempererat persaudaraan di antara kita, semakin mengokohkan ikatan tali covenant di antara kita, karena kita menyadari Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang sedang terus melanjutkannya. Sekali lagi, Dirgahayu GKPB MDC Surabaya dan GKPB Indonesia. Tuhan memberkati. Jemaat yang saya kasih, kita bertemu kembali dengan live streaming kebaktian MDC Surabaya dan masih dalam suasana anniversary yang ke-33, kita memperingati betapa Tuhan itu setia kepada gerejanya, setia kepada kita semuanya. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara akan diberkati oleh Tuhan melalui praise and worship dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan terlebih lagi kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh sahabat baik saya, yaitu Bapak Pendeta Rubin Ong. Dia seorang pengajar yang luar biasa. Dan dalam bulan ini, dalam bulan di mana kita ini merayakan anniversary-nya GKPB MDC Surabaya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semuanya, sehingga Tuhan menguatkan gerejanya melalui saudara seiman kita semuanya. Dan bersyukur kita punya sahabat-sahabat yang hebat, dan saya percaya firman Tuhan itu akan membawa kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Sekali lagi kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu bertahun-tahun untuk GKPB MDC Surabaya ini. Dan Tuhan, dan biarlah pada pagi hari ini kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan terimalah pujian kami. Dan kami ingin menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur, supaya setiap benih firman-Mu yang tertanam itu bisa bertumbuh dan berbuah pada musimnya. Kami dikuatkan, iman kami ditumbuhkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada.
mari siapkan hati kita untuk kita datang beribadah pada hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan hadir dan menjamah setiap kita. Hari ini kita akan merayakan kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sampai hari ini, kasih setianya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Jemaat Tuhan sekali lagi katakan sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, oh Allah yang setia, Allah yang setia. Kesetiaannya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, Allah yang setia, Allah yang mulia. Ya Ramasana Ramalamasie, Ya Rabalabasana Ramalamalamalamu. Kau Allah yang setia. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Oh, Ya Rabalabasana Ramalamasie. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Rabbasana Ramalamasie. Terima kasih Yesus. Engkau menjadikan kami Tuhan berharga Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan dan kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya sampai hari ini Tuhan. Kami ada karena kasih setia-Mu Tuhan, karena perlindungan-Mu, karena anugerah, dan karena kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami merayakan kesetiaan-Mu, kami menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dia baik, sungguh baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan bersama. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari bernyanyi bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Come on. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik.
kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya. Dia baik, sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Dia baik. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja di atas segala raja. Dia sungguh baik, kau teramat baik untuk selama-lamanya. Amin, amin. Kami mau berkata bahwa Engkau Allah yang baik, Yes, selalu baik you are good. dalam kehidupan kami. Amin. Biarlah Tuhan, saat ini Tuhan keluar dari hati kami Tuhan, hati ucapan syukur yang mengagungkan dan membesarkan nama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I awaken my praise, pour out a song from my heart. You are good, you are good, you are good. Your mercy is forever. You are good, you are good, you are good. Your mercy is forever. You are good. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I awaken my praise, pour out a song from my heart. You are good, you are good, you are
Your mercy is forever. You are good, yes you are. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good, yes you are. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Your mercy is forever. Oh, you are good. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Katakan, you are good. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tegak seperti langit. Kebaikanmu Tuhan kau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau deklarasi Tuhan hari ini kebaikanmu, kemurahanmu yang senantiasa mengikuti kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan kami melihat anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu, kemurahanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, you are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik, amat baik. Kau sungguh baik, teramat baik. Kami mau Tuhan saat ini pujian keluar dari hati kami oleh karena kebaikanmu, kemurahanmu.
Ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik. Jemaat Tuhan katakan Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Engkau sungguh baik selama-lamanya Tuhan, haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, amin. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Sorak-sorai bagi Allah kita yang baik. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kesetiaan-Mu. Nama-Mu ajaib. Allah baik. Sungguh baik. Teramat baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hari kami boleh mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab itulah keselamatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kau berbicara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan, amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua, jemaat gereja MDC Masa Depan Cerah yang ada di kota Surabaya. Sebuah kehormatan buat saya, Rubin Ong, untuk sharing di ibadah online pada hari ini. Saya berterima kasih buat senior pastor, Pak Pastor Andreas Raharjo. Saya biasa panggil Koan buat kepercayaannya untuk bisa melayani di gereja MDC ini. Nah, izinkan saya berbagi hari ini tanpa menggurui, tanpa sok tahu, tanpa merasa bahwa saya paling pintar, sama sekali enggak. Saya juga lagi terus belajar. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur karena gereja ini memasuki usia ulang tahun yang ke-33 tahun. Wow, itu menurut saya usia yang dewasa sebetulnya dalam Tuhan ya. Nah, saya hanya mengingatkan saja sebagai seorang pelayan yang masih banyak terus belajar kepada gereja ini. Memang sekarang kita ada di masa di dunia di mana lagi terjadi yang saya sebut dengan kegoncangan atau shaking. Nah, dalam kegoncangan ini ya Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu cermati sekarang ada 3 hal yang sekarang sedang terjadi kan di dunia kita ini. Yang pertama adalah jelas orang sekarang lagi dilanda oleh ketakutan yang begitu nyata ya, ketakutan terhadap pandemik yang ada, ketakutan terhadap krisis yang ada, ketakutan terhadap semua aspek kehidupan sekarang digoncangkan di mana-mana. Tapi yang kedua, dunia sedang menghadapi apa yang disebut dengan kesepian. Ya, begitu orang ditarik kembali ke rumah tanpa berjumpa satu dengan yang lain yang biasanya berjumpa, bisa saja orang akan mengalami apa yang disebut dengan loneliness spirit atau roh kesepian. Ya, ini membuat orang seringkali bisa mengalami tekanan-tekanan yang tidak perlu dalam kehidupan. Nah, yang ketiga, kita sedang menghadapi juga apa yang ada di dunia ini, yaitu roh itu namanya ketidakpastian. Ini spirit ketidakpastian. Ya, kita
tidak pasti ke depan ini mesti bagaimana. Tapi sebetulnya 3 hal ini sebetulnya kita bisa lihat jawabannya cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Ya, Yesuslah jawaban untuk ketakutan, Yesuslah jawaban untuk kesepian, dan Yesuslah jawaban untuk ketidakpastian karena Dia adalah jalan dalam kehidupan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk belajar hari ini. Ya, saya ingin mengingatkan saja tentang apa yang disebut dengan kembali kepada prinsip kehidupan yang kuat. Ya, ini bicara tentang esensi kehidupan. Kita tahu esensi itu adalah kehidupan itu sendiri. Ya, sebab kalau esensi hilang, maka kehidupan akan hilang kan sebetulnya. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu semua, saya percaya di screen pasti akan ditampilkan. Kita akan baca kitab Ibrani pasal yang ke-12 dari Alkitab kita. Ya, kalau Bapak Ibu suka belajar teologi ya, kitab Ibrani itu sebetulnya kontennya, isinya itu secara garis besar adalah for better life, untuk hidup yang lebih baik. Saya tahu begini, di dunia tidak akan semakin baik, tapi dalam Tuhan kita akan semakin baik. Saya ulangi lagi, dunia tidak akan semakin baik, akan semakin menurun, akan semakin tua, tapi hanya di dalam Yesuslah kita akan semakin baik. Karena di kitab Ibrani berisi tentang darah yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, yaitu darah Yesus, imam besar yang lebih baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, saya ingin mengajak kita di kitab Ibrani, kita coba lihat ayat yang pasal 12 ya, ayat yang ke-26. Alkitab berkata, waktu itu suaranya, suara Tuhan, nyanya huruf besar, menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan apa Bapak Ibu? Janji. Katakan janji Bapak Ibu. Nah, kalau Tuhan berjanji pasti ditepati, tidak mungkin tidak ya. Jadi kalau janji Tuhan, ya orang suka janji yang enak-enak saja, termasuk janji kegoncangan ini. Tapi berita baik buat orang benar, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, waktu janji itu ditepati, Tuhan pasti beri kita ability, kemampuan. Bahkan saya katakan ada divine ability, kemampuan ilahi untuk kita menghadapi semua janji yang tergenapi itu. Nah, dia berkata satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi semua sisi akan tergoncangkan. Nah, saya ingin mengajak kita sebagai jemaat tentunya yang sudah berusia 33 tahun, ya mari kita kembali kepada prinsip yang namanya prinsip kedewasaan. Karena saya tadi sudah katakan, MDC ini merupakan pioneer juga, salah satu gereja merupakan pioneer dalam pergerakan. Karena saudara punya akar kebahagiaan rohani ya cukup lama, sangat berpengaruh di Indonesia. Lahir banyak orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa, ya terutama di gereja masa depan cerah ini ya, yang ada di beberapa tempat. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya, mari fokus pada suaranya. Kita berkata suaranya. Jadi fokus kembali kepada prinsip suara Tuhan sebetulnya. Makanya di kitab Wahyu kepada 7 jemaat, Yohanes menulis bahwa kepada 7 jemaat yang adalah gambaran gereja-gereja, saya yakin gambaran daripada jemaat, dia berkata, siapa yang bertelinga, ya, mari dengarkan suara roh, ya, roh Tuhan tentunya ya. Nah, sayangnya kan banyak orang, dulu orang berkata begini, banyak orang suka dengar dari telinga kanan kemudian keluar telinga kiri. Ya menurut saya masih lumayan, itu artinya masih ada yang nyangkut. Tapi sekarang ada yang lebih baru lagi ya, yaitu orang suka dengar suara dari telinga kanan kemudian keluar dari telinga kanan juga. Itu namanya mental itu. Ya, itu orang Jawa ngomong dablek itu. Yuk kita dengarkan suaranya. Kembali kepada prinsip firman. Nah, saya ingin sampaikan beberapa hal untuk mengingatkan saja kepada jemaat MDC ini ya di usia yang ke-33 tahun ini, bahwa sebetulnya begini Bapak Ibu semua, ini prinsip yang harus kita kejar. Tadi saya sudah katakan, saya hari ini akan sharing kepada prinsip kehidupan, yaitu esensi kehidupan. Sebab begini Bapak Ibu semua, prinsip yang kita kerjakan itu akan menghasilkan nilai dalam kehidupan. Tentunya prinsip firman ya. Nah, kalau orang punya nilai, dia akan punya kualitas berikutnya dalam kehidupan. Di mana ada nilai, ada kualitas. Nah, di mana ada kualitas, pasti ada karakter yang kuat. Ya, sebab karakter dihasilkan oleh kualitas-kualitas yang kuat karena kita mempraktekkan firman. Nah, di mana orang punya karakter kuat, dia akan punya masa depan yang kokoh dalam kehidupan untuk menghadapi semua situasi yang tidak menentu ini. Nah,
saya ingin membawa kita kepada beberapa prinsip yang harus kita sungguh-sungguh cermati. Yang pertama, siap atau tidak bahwa begini, kita itu harus bertekun dalam perlombaan kehidupan. Ya, yang percaya katakan amin. Setuju atau tidak? Orang Kristen itu di bumi tidak sedang jalan-jalan sebetulnya ya. Beda antara jalan-jalan dan perlombaan. Sebab jalan-jalan kita tahu nggak ada finishnya kan. Tapi dalam perlombaan itu ada ujungnya, ada finishnya. Yang nggak tahu berapa panjang perlombaan seseorang. Ada yang mungkin secara usia pendek, ada yang panjang ya. Tapi kan kembali lagi bahwa sebetulnya kan hidup tidak diukur dari panjangnya, tapi hidup diukur dari isinya sebetulnya ya. Isinya apa? Apakah dia memenangkan dalam perlombaan ini? Nah, kalau kita lihat ayat yang pertama dari Ibrani pasal yang ke-12 tadi dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan saja, mengingatkan ini prinsip mungkin sederhana. Mari kita tekun dalam perlombaan kehidupan, ya. So begini, ada ujung dalam kekekalan yang nantinya akan kita capai sebagai umat orang percaya. Nah, kata ketekunan sendiri kan sebetulnya ini dia definisi ketekunan yang saya coba akan sodorkan buat Bapak Ibu semua ya. Ketekunan itu adalah konsistensi kita melakukan sesuatu, ya, melakukan prinsip firman ya, dalam situasi apa saja. Jadi orang tekun itu punya high commitment ya. Ada komitmen yang tinggi, konsistensinya tinggi, terus melakukan firman dalam situasi apa saja. Nah, saya kemudian orang bertanya sama saya, Pak Rubin, musuh ketekunan itu apa? Musuh ketekunan adalah waktu, Bapak Ibu ya. Waktu akan membuktikan apakah kita punya ketekunan atau tidak. Makanya saya nggak mau jadi orang yang suka menghakimi orang. Bahkan saya agak prihatin di masa seperti ini, orang sekarang saling menuding, berdebat pada doktrin dogma karena merasa diri paling benar, ya kan? Tuduh orang lain gak rohani, jangan ya. Bahkan saya katakan begini, seringkali kan ada orang yang begini, suka ngakimin orang, suka nyalain orang, itu orang gak rohani, anak-anaknya lihat itu kacau balau. Begitu anak-anaknya sendiri ngalami begitu, dia kaget, kenapa bisa begitu? Karena begini, yang dia katakan belum teruji oleh waktu sebetulnya, ya. Makanya betul ketekunan akan diuji oleh waktu. Makanya tanda orang dewasa adalah ketekunan. Saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, yuk tekun dalam kehidupan untuk tetap praktekkan firman. Saya kalau belajar dari Daud, bayangkan Bapak Ibu ya, Daud itu adalah orang yang ketekunan dimulai dari hal yang sederhana. Ya, Alkitab mengajarkan kita, dia dipercaya untuk mengembalakan. Saya pikir dombanya banyak, ternyata Alkitab berkata 2 atau 3 ekor, ya, gak terlalu banyak. Bahkan begini, yang dia gembalakan itu lebih sedikit daripada musuh-musuh yang menyerbu dombanya. Itu singa kah atau binatang buas yang lainnya. Makanya kemudian begini, ketekunannya begitu luar biasa. Ya, walaupun orang gak lihat karena ada di kehidupan kan, di padang pengembalaan. Tapi ketekunannya memang mempersiapkan dia untuk sesuatu yang luar biasa kan. Saya percaya ke depan ini Bapak Ibu, Tuhan akan percayakan banyak hal besar ke depan ini pada gerejanya. Kalau saya bilang gereja adalah setiap kita, bersiaplah buat apa yang akan Tuhan kerjakan ke depan. Memang dengan semua hal yang akan berbeda dari yang kita pikirkan, tapi percayalah Tuhan kita luar biasa. Saya punya pertanyaan sederhana. Daud mengalahkan Goliat. Coba, Goliat adalah senjata negaranya Filistin. Ya, Daud, Alkitab berkata kecil, ya, masih muda, tapi begini, tapi dia latih ketekunannya walaupun gak melihat, konsisten terus dalam kehidupan. Saya dorong buat Bapak Ibu, yuk praktekkan firman secara konsisten Bapak Ibu dalam semua aspek kehidupan. Bahkan kalau saya boleh berkata, ini waktunya kita sungguh-sungguh kembali konsisten. Konsisten dalam semua hal.
konsisten dalam keluarga, lakukan nilai-nilai firman yang kuat, konsisten dalam pelayanan, konsisten dalam berkorban. Nah Bapak Ibu, apa yang Alkitab katakan, Daud kalahkan Goliat itu sebelum dia jadi raja, bayangkan. Ya, jadi tidak perlu punya posisi hebat dulu ya untuk kemudian kalahkan Goliat. Sebelum dia jadi raja, dia sudah kalahkan Goliat. Jadi saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, mari punya ketekunan. Dan saya beritahu, ketekunan tidak bisa didoakan. Ketekunan itu komitmen kita, ya, karena kita sadar bahwa kita punya Tuhan, punya firman yang begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa firman itu adalah kehidupan pribadi Tuhan sendiri, mari tekun lakukan itu dalam kehidupan. Ini yang membuat kita akan dewasa. Saya kadang berpikir begini, yang membedakan orang dewasa dengan kanak-kanak apa? Ya, sifat dari kanak-kanak adalah, kanak-kanak loh, saya ngomong ini sifat dari kanak-kanak. Salah satunya adalah pembosan. Coba, anak-anak itu kalau diberikan mainan baru Bapak Ibu ya, saya sih tidak pernah lihat ada anak diberikan mainan baru bisa tahan sampai sekian tahun. Kalau Bapak Ibu punya cucu atau anak yang diberikan mainan baru sampai bertahan 5-6 tahun sampai konsisten terus, ya itu anak menurut saya makhluk langka, itu perlu dimuseumkan ya. Ya, ini candaan saya saja. Karena anak-anak itu pembosan. Makanya kalau saya lihat orang sudah dewasa, sudah berusia misalnya, tapi masih pembosan, doa bosanan, pelayanan bosanan, berarti begini, kekanak-kanakan itu. Yuk, tinggalkan ini. Mari kita beralih kepada prinsip ketekunan dalam perlombaan. Karena begini, rewardnya datang dari Bapa. Nah yang kedua untuk jemaat MDC ini, saya ingatkan prinsip yang kuat yang harus kita bangun adalah begini. Yuk kita membangun kehidupan yang ada di kedalaman yang kuat. Nah, saya akan bacakan di Lukas pasal yang ke-6 ya. Waktu Yesus mengajar tentang banyak hal ayat-ayat sebelumnya, tapi kemudian dia berkata begini dalam Lukas pasal yang ke-6, kita akan lihat ayat yang ke-46, Bapak Ibu. Saya percaya di screen mungkin tim multimedia juga akan berikan ini. Lukas pasal 6, saya langsung ayat 47 saja ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Ini prinsip apa namanya? Obedience. Berasal dari kata hupaku. You have to listen and understand. Kita mendengar tapi harus memahami karena kita mempraktekannya. Ya, katakan mempraktekkan Bapak Ibu. Ya, saya suruh ulangi begini supaya kena di hati kita, termasuk buat saya juga ya. Nah, dia berkata begini, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Kalau Alkitab bicara rumah, itu talking about life, bicara kehidupan kan. Orang itu menggali dalam-dalam. Saya suka kata ini kata profetik, yuk gali dalam-dalam kehidupan kita. Gali dalam-dalam firman, gali dalam-dalam kerohanian. Jangan main di permukaan. Sayang orang sekarang lebih suka superficial kan. Semuanya pencitraan, makanya begitu ada hantaman, bayangkan. Sekarang ini kita masih dihantam. Kalau saya bilang masih dihantam bukan meremehkan Bapak Ibu. Kita masih ada di hantaman, namanya orang dihantam kenyamanannya. Mungkin ke depan bisa saja terjadi persecution, ya, ada persecution yang terjadi. Ada apa itu namanya? Ada aniaya yang terjadi, bayangkan. Saya dengar beberapa case sekarang, orang bisa tukar iman gara-gara nggak bisa makan dan sebagainya. Kita ada pada masa yang tidak gampang memang ke depan ini ya. Dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Sebagai orang yang dipercaya di ibadah online hari ini, mari saya ingin mengajak jemaat MDC, ya tentunya ini prinsip sederhana, yang sudah berusia dewasa secara usia. Mari kembali bangun di kedalaman Bapak Ibu. Jangan main di dangkal di permukaan Bapak Ibu ya. Sebab ini, orang kalau dangkal dalam iman, dangkal dalam kesetiaan, dangkal dalam ketaatan, akan gampang dikalahkan dalam kehidupan. Yuk kembali kepada kedalaman yang kuat, yaitu begini, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu namanya sekali lagi prinsip ketaatan. Bapak Ibu setuju atau tidak? Di mana ada ketaatan, semesta akan bereaksi.
Waktu Yesus taat serahkan dirinya di salib, ya, alam semesta bereaksi, gelap gulita terjadi, kemudian apalagi gempa bumi terjadi, kemudian apalagi ya tirai bait Allah terbelah, apalagi kuburan-kuburan terbuka dan ada kebangkitan. Jadi di mana ada ketaatan, di situ akan terjadi apa? Alam bereaksi. Makanya saya percaya begini Bapak Ibu, orang kalau ada di dalam ketaatan, dia akan dalam kehidupan. Mazmur 92 berkata begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Mereka yang ditanam di bait Allah itu akan berbeda memang, ya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Kenapa orang benar seperti pohon korma? Bayangkan. Kita tahu pohon korma hidup di mana? Di daerah padang gurun, ya. Saya pelajari padang gurun kalau lagi panas bisa 40 derajat lebih loh, bayangkan. Ya, orang berkata begini, Pak Rubin, kita kan tidak ada di padang gurun, kita di Surabaya. Ya tapi di luar sana, saya bilang secara spirit kan, kita semua ada di padang gurun. Orang lagi kepanasan, orang lagi sekarang berat, ngalami tekanan, berpeluh, ya hati lagi kecut dan sebagainya. Tapi Alkitab berkata, orang benar seperti pohon korma. Bapak Ibu tahu, pohon korma itu bisa hidup puluhan tahun. Dia kan salah satu jenis palem sebetulnya. Tapi yang luar biasa, walaupun hidup di padang gurun dengan cuaca ekstrim begitu, tapi pohon korma itu buahnya manis. Nah, saya baru kemudian mempelajari ternyata pohon korma itu ditanam dengan cara luar biasa kan. Tanah digali minimal 90 cm. Kemudian ditaruh itu biji, nggak langsung ditutup pasir. Tapi mesti dikasih batu, dikasih tanah baru ditutup pasir. Nah, dia tahu diri, Bapak Ibu ya. Oh, pohon ini kemudian ini nggak langsung bertunas ke atas. Dia tahu diri, dia berakar dulu ke bawah, dalam bisa bermeter-meter sampai menemukan sumber mata air. Setelah kuat, dia kemudian baru bertunas ke atas, terobos batu, terobos tanah. Kemudian begini, jadi pohon yang kuat. Makanya betul, seringkali di sekitar pohon korma ditemukan mata air oasis. Bahkan puluhan pohon korma itu akan menghasilkan banyak air. Dan ratusan pohon korma itu akan menghasilkan danau air yang sangat berguna buat para musafir, orang-orang di luar sana yang sekarang lagi kehausan dan sebagainya. Nah, gereja harus begitu Bapak Ibu semua. Paling begini, orang kalau ada di kedalaman Bapak Ibu. Nah, seringkali kan orang berkata, kapan ya krisis ini selesai? Percayalah, saya pasti yakin Tuhan tolong kita untuk melalui masa ini. Pandemik ini kita akan menang, kita akan melewati ini. Cuman pertanyaannya begini, jangan hanya dapat mainan baru lagi, tapi mesti dapat hati yang dalam. Maksud saya begini, orang suka kan sekarang solusi dari luar, substitusi, ya. Oh, cepat berlalu ini supaya begini, saya bisa bisnis lagi, saya bisa liburan lagi, saya bisa beli apa lagi. Bolehlah, itu hal yang sah-sah saja. Tapi pertanyaannya begini, dapat mainan baru tapi dapat hati baru enggak? Nanti dapat banyak bisnis, banyak kemudian promosi dalam kehidupan, tapi tetap saja sombong, tetap saja kemudian apa? Gampang kepahitan, iri sama yang lain, nggak peduli sama yang lain. Berarti begini, cuma dapat mainan baru, tapi tidak dapat hati yang baru. Saya sekarang dorong jemaat MDC, yuk ada di kedalaman Bapak Ibu. Saya tahu kita sekarang ini seperti itu yang Roma 8 berkata, seperti lagi sakit bersalin Bapak Ibu ya. Jadi begini, seperti sedang melahirkan sesuatu dari dalam. Makanya Bapak Ibu tidak usah takut. Di dalam kita ada kekuatan laten yang tak terkalahkan. Yang percaya katakan amin. Sekarang ini yang lagi bingung, ada kekuatan laten. Kekuatan laten apa yang Tuhan taruh? Hadirat Tuhan, Roh Kudus ada bersama kita. Firman-Nya ada pada kita. Firman punya daya cipta yang tidak ada menjadi ada. Bahkan saya katakan hari ini, yang sekarang lagi bingung, firman kekuatan kita. Yang lagi mengalami kekosongan, firman sanggup menciptakan sesuatu yang membuat kita mendapat sesuatu dari Tuhan. Nah, seperti wanita sakit bersalin, anak yang sama bikin menderita karena sakit. Ibu-ibu pasti tahu. Tapi anak yang sama bikin bahagia waktu lahir dari dalam. Ya, makanya kedalaman perlu dibangun. Yuk, saya tidak mau jabatan pendeta, saya tidak menolong Bapak Ibu. Kalau saya tidak dalam, saya mau dalam firman, saya mau dalam karakter supaya begini, akar hidup saya kuat. Kedalaman itu begini Bapak Ibu, kita ada di menggali akar yang kuat, menemukan akar yang kuat supaya kita kokoh dalam semua musim kehidupan. Nah, saya tutup yang ketiga Bapak Ibu ya. Setelah ini kita akan selesai. Yang ketiga adalah begini,
Ini waktunya prinsip berikutnya. Semua orang percaya sebagai gereja harus terlibat untuk apa? Melayani. Ini talking about mission. Ya, saya harus katakan ini buat Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke Ibrani pasal yang ke-12 tadi. Kita akan lihat ayat yang ke-28 dari Alkitab kita. Saya akan selesai dengan ini Bapak Ibu ya. Alkitab berkata begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Goncang saja enggak, apalagi roboh. Enggak usah takut Bapak Ibu ya. Kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya suka kata kita itu diulang 2 kali. Karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Nah, kata kita itu menunjuk kepada komunal, bersama-sama. Ini konsep awal dari manusia diciptakan. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita Trinitas menciptakan kita yang ada di bumi ini. Makanya gak ada Superman, yang ada super team Bapak Ibu ya. Jadi begini, jadi ini waktunya kita bergerak bersama-sama sebagai orang percaya. Bahkan saya sekarang bersyukur, bayangkan. Satu orang tanpa perlu ditabiskan dulu secara organisasi pelayanan sekarang bisa jadi imam. Kuatkan teman-temannya 2-3 orang lewat WA. Makanya saya ingatkan bijaksanalah memakai media sosial ya. Sebab begini Bapak Ibu, orang sekarang ketakutan bukan ditodong senjata otomatis. Ya, sekarang kalau saya boleh berkata, ketakutan bisa ada di tangan kita, bayangkan. Teroris itu bisa ada di tangan kita. Karena orang bisa ditakut-takuti dengan berita yang buruk, berita yang jelek, menyebar kemana-mana. Makanya perlu kita fokuskan di suara firman, jangan yang lain Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu akan stres kalau mendengar yang lain. Sebab ini, karena firmanlah kekuatan kita. Saya kemudian bersyukur sekarang ini satu orang sudah bisa punya fungsi imam, bayangkan. Kuatkan orang-orang lain. Makanya saya challenge sekarang jemaat yang ada di MDC ini. Ayo bergerak bersama-sama. Bebannya jangan hanya di koan atau pendeta-pendeta diaken atau pengurus yang ada di MDC. Semua kita terlibat Bapak Ibu lah. Terlibat. Makanya begini, Alkitab berkata kita mengucap syukur dan beribadah. Nah, kata ibadah kan itu bukan hanya sekedar kita tepuk tangan nyanyi kan. Kata ibadah di Alkitab ada 3, yaitu yang pertama adalah latreo, yaitu ibadah pelayanan kan. Yang kedua adalah listrea, Yakobus 1 ayat 27, mengunjungi janda-janda yang susah, yang tua. Ya, saya suka ngomong sama anak-anak muda, bukan kunjungin janda-janda muda yang kuat loh, itu bisa berbahaya kan. Maksudnya kunjungi janda-janda yang susah, yang memang perlu ditolong. Maksudnya begitu tuh ayat itu ya. Kemudian anak-anak yatim itu kelompok yang termarginalisasi, itu gereja perlu layani itu. Tapi kata ibadah yang ketiga adalah eusebia. Itu ada begini, godly, yaitu hidup seperti Tuhan. Ya, nah ini waktunya Bapak Ibu semua, bahwa setiap kita yuk terlibat bersama-sama. Saya dorong saja, ini waktunya. Ya, saya percaya begini, tidak ada pengangguran dalam kekristenan. Semua harus terlibat, ya. Semua harus terlibat. Ini era the All Saint Movement, pergerakan orang percaya. Saya percaya ini era 5 jawatan lagi dibangkitkan untuk bergerak bersama-sama, ya. Bahkan saya harus katakan begini buat Bapak Ibu semua. Gereja yang tidak ada dalam misi itu bukan gereja. Saya tahu jemaat MDC adalah jemaat yang terus bergerak di misi. Mari lebih tingkatkan lagi, saya dorong semua terlibat. Jangan ada yang berpangku tangan. Ini waktunya. Bahkan saya katakan buat Bapak Ibu semua, orang yang memberi di masa damai itu rohani. Tapi orang yang berani memberi di masa berbahaya itu sangat tinggi nilai rohaninya. Kalau saya bilang memberi, tidak hanya cuma uang Bapak Ibu ya, tapi waktu, pelayanan, apa yang Tuhan percayakan yuk, kembangkan, berikan itu untuk kita bisa memberi kontribusi buat orang-orang lain. Makanya saya kemudian sadar begini, kalau orang tidak mau terlibat dalam pelayanan di dalam dunia yang fana ini, berarti dia sudah berhenti berpikir pada kekekalan. Sebab ini, yang kita tabur di alam fana, itu akan menggema di dalam kekekalan. Bahkan begini, kalau gereja tidak menjangkau yang terhilang, justru gereja itu terhilang. Ini waktunya gereja mesti jadi jawaban. Ya, saya bersyukur sekali lagi, biar sharing ini memberkati Bapak Ibu. Yang lagi lemah, yuk kuat lagi. Karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi, terima kasih buat kepercayaan untuk saya bisa melayani di ibadah online pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Izinkan saya berdoa sebentar untuk Bapak Ibu semua ya. Yes Lord. Kira pasyede karapata kesandara Bapak. Hamba berdoa Tuhan. Yang sedang letih kuatkan. Yang sedang lemah bangkitkan. Yang jatuh diangkat kembali. Karena kami tahu bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Berkati umat-Mu yang ada di MDC Surabaya ini. Tuhan, gereja ini memasuki usia 33 tahun. Biar gereja ini akan menjadi tangan kepanjangan-Mu, kaki di mana Engkau mau melangkah supaya memberkati kota dan bangsa. Tuhan berkati umat-Mu, kuatkan umat-Mu. Terima kasih, firman ini termeterai di hati kami dan memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Jemaat semua, saya percaya kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rubin Ong. Dan ada 3 poin yang sangat penting bahwa kita menghadapi ketakutan, kita menghadapi kesepian, dan kita menghadapi ketidakpastian. Tetapi sudah dijelaskan tadi kita tidak perlu untuk mengalami semuanya karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kita sekarang dikuatkan iman kita sehingga kita tidak ketakutan, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita sehingga kita tidak kesepian dan kita tahu rencana Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita semuanya sehingga kita tidak perlu hidup dalam ketidakpastian. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan biarlah Tuhan firman itu jatuh ke tanah yang subur dalam hati kami dan menghasilkan buah. Dan kami dikuatkan Tuhan Yesus. Sehingga hari-hari di mana kami harus menghadapi berbagai macam tantangan dan krisis ini Tuhan. Iman kami dikuatkan sehingga kami tidak takut. Dan Tuhan biarlah Tuhan Engkau yang menemani kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami semuanya Tuhan. Membuat kami tidak perlu merasa kesepian. Dan Tuhan janji-Mu itu ya dan amin. Engkau memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Dan kami tidak perlu merasa tidak pasti akan masa depan kami. Kami berjalan bersama-Mu dan masa depan kami itu dijamin oleh janji-janji-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau dan menolong kami semuanya dan orang-orang yang punya masalah. Dan biarlah Tuhan Engkau belum berhenti berbuat mujizat. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami dalam menghadapi masa-masa krisis ini. Dan biarlah Tuhan anugerah yang besar dari Allah Bapa menyertai kami semuanya. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menguasai hati dan pikiran kami. Dan kuasa Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Kristus yang kedua. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Roma 5 ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tetaplah berharap dan bertekun kepada Tuhan di masa-masa pandemi ini. Dan Tuhan akan memulihkan setiap kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Atas nama Shan Ladies Fellowship, kami mengucapkan Happy Anniversary MDC Surabaya yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati. We bless you. We are a family. There for you. We support you. We pray for you. We love you. MD Cahyo, happy birthday.